Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya dalam mata kuliah Perancangan Sistem Informasi. Sekarang adalah pertemuan ketiga. Hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar sistem. Nanti situ ada klasifikasinya juga. Oke. Pertama kita masuk ke dalam konsep dasar sebuah sistem. Pada umumnya, model umum sebuah sistem adalah inputan, sistem, dan output. Apa sih yang diinput? Nah, dari hasil inputan itu nanti sistem akan dikelola oleh sistem dan akan menghasilkan satu keluaran. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang apa sih itu sistem, apa sih itu informasi. Saya akan menjelaskan lagi sedikit tentang sistem. Secara definisinya, sistem itu adalah sekelompok unsur-unsur yang saling berhubungan, ya, di sini satu sama lain demi mencapai suatu tujuan. Nah, outputnya apa? Sistem yang mengelola. Di input, datanya di input, terus nanti sistem yang mengelola dan hasilnya apa, ya, itu adalah keluarannya. Nah, informasi itu sendiri ya secara umum didefinisikan sebagai hasil pengelolaan data. Sebuah informasi disajikan di dalam bentuk yang mudah dipahami, ya, sehingga dapat digunakan oleh si penerimanya. Nah, itu adalah informasi. Nah, jadi kalau kita definisikan sistem informasi itu sendiri, ya, adalah sebuah atau sebagai organisasi yang secara teratur mempertemukan kebutuhan pengelolaan data transaksi harian, ya, untuk mendukung organisasi yang sifatnya manajerial. Ya, itu adalah definisi umum sistem informasi. Oke, di sini juga ada sistem komputer, ya. Ada sistem komputer, ada inputannya, ya, datanya apa, ya, terus sistem komputernya apa, terus di sini outputnya, ya, atau berupa data yang sudah jadi, ya, sehingga kita bisa lihat apa sih hasilnya, ya. Oke, itu adalah konsep dasar sistem informasi. Nah, kalau kita lihat lagi sistem berdasarkan pendekatan prosedurial dapat diartikan bahwa sistem itu adalah satu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, ya, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Nah, terus di sini prosedur itu sendiri apa sih, ya? Urutan-urutan yang tepat dari tahapan-tahapan instruksi yang menerangkan apa yang harus dikerjakan, siapa yang mengerjakan, bagaimana mengerjakannya, dan kapan mengerjakannya, ya. Jadi di sini sistem itu yang mengelolanya, ya, atau prosedur-prosedur apa aja sih yang harus dilakukan, ya, bagaimana, ya, terus siapa, kapan. Nah, itu sistem nanti yang akan menentukannya, ya. Oke, di sini ada sistem berdasarkan pendekatan elemen dapat diartikan sebagai suatu kumpulan dari elemen atau komponen-komponen yang berinteraksi untuk mencapai satu tujuan tertentu, ya. Oke, di sini ada klasifikasi, ya, klasifikasi dari sistem itu sendiri. Di sini ada sistem abstrak, ya, sama sistem fisik. Terus ada sistem probabilitas dan sistem deterministik. Ada sistem alami, sistem buatan manusia,
dan di sini ada sistem tertutup sama sistem terbuka. Nah, kita bahas satu-satu. Ini adalah sistem abstraksi, ya. Sistem abstraksi ini dapat didefinisikan dengan suatu susunan teratur, gagasan atau konsep yang saling tergantung, ya. Nah, di sini kalau kita bisa kasih contoh untuk sistem abstraksi ini adalah sistem teologi, hubungan antara manusia, alam, dan Tuhannya. Nah, terus di sini ada sistem fisik. Apa sih sistem fisik itu? Sistem fisik itu biasa didefinisikan dengan suatu susunan teratur dan konsep dan material untuk menjalankan proses, ya. Nah, di sini ada konsepnya, ya. Ada konsepnya. Ada materialnya, ya, untuk menjalankan proses tersebut. Nah, salah satu contohnya ada di sini sistem transportasi. Nah, di sistem transportasi ini kan sudah kelihatan. Oh, ada aturannya, ada konsepnya, ada material yang menjalankan proses tersebut, ya. Atau sistem dari perkuliahan. Nah, itu salah satu contoh dari sistem fisik. Oke. Terus di sini ada sistem probabilitas, ya. Di sini sistem probabilitas ini atau biasa dibilang sistem tak tentu. Nah, biasanya sistem tak tentu ini, ya, didefinisikan sebagai sistem yang outputnya tidak ditentukan atau tidak bisa diprediksi, ya. Untuk sistem probabilitas ini, dia sistemnya, ya, hasilnya tidak dapat ditentukan atau diprediksi karena mengandung probabilitas. 50%, 50%. Kalau misalnya bisa dibilang 50% nanti misalnya kan sistem cuaca. Nah, di sistem cuaca ini di TV sudah disiarin, hari ini akan hujan gitu. Ternyata sorenya tidak hujan atau paginya tidak hujan. Nah, itu berarti kan kita masih 50%, 50% itu terjadi atau tidak, ya. Itu adalah sistem probabilitas. Nah, sistem deterministik itu sendiri adalah sistem tertentu, ya. Sistem yang secara operasinya sudah dapat diprediksi, ya. Interaksi-interaksi di dalamnya dapat diprediksi dengan pasti atau outputnya bisa diramalkan, apa sih yang akan dihasilkan. Nah, di sini salah satunya adalah sistem pengolahan data. Ya, itu sudah dipastikan, 1 tambah 1 hasilnya akan 2. Nah, itu seperti itu, ya. Terus di sini ada sistem alami. Ya, kalau sistem alami ini biasanya terjadi karena proses secara alami, ya. Manusia tidak dapat membuatnya. Seperti sistem tata surya, ya. Itu adalah sistem secara alami, ya. Nah, terus di sini ada sistem buatan, ya. Sistem buatan ini adalah sistem yang dibuat oleh manusia, ya. Seperti contohnya sistem produksi, sistem apa lagi? Sistem penerimaan mahasiswa. Nah, itu adalah sistem buatan manusia. Nah, coba kita lihat sekarang, kita masuk ke sistem tertutup. Nah, sistem tertutup ini adalah sistem yang tidak berhubungan, ya, atau tidak dipengaruhi oleh dunia luar, ya. Ya, seperti sistem teologi tadi, ya, yang hubungan antara manusia, alam, dan Tuhannya, ya. Terus di sini ada sistem terbuka. Sistem terbuka ini sistem yang mempunyai hubungan, ya, dengan dunia luar atau dipengaruhi dengan dunia luar, ya.
Contohnya sistem pembelajaran. Oh, bagaimana sih sistem pembelajaran di salah satu perusahaan, di salah satu sekolah A, dan gimana sistem pembelajaran di salah satu sekolah B. Nah, itu biasanya saling mempengaruhi ya, saling dipengaruhi, seperti itu. Oke, sampai di sini penjelasan saya untuk konsep dasar sistem sistem dan klasifikasi sistem. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ya di pertemuan keempat. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.